Oke, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi sudah pasang ya piston dan blok silindernya. Ini saya cek rantai kamprat dan bijinya. Jadi coba ambil rantai kampratnya, memang sengaja ya di magnet. Jadi nggak buka dulu karena jadi tidak mau merubah settingan pengapiannya dulu karena belum jadi ukur, belum jadi dilihat kondisi di magnet. Oke, ini jadi hanya periksa gigi, bayangan gigi saat terpasang semuanya. Nah, seperti ini jadi cek aja. Nah, kalau dilihat dari atas ini giginya goyang antara rantai kamprat dan gear timing bawahnya, apakah ada goyangan. Karena ini kan sudah pakai rantai kampratnya juga tiger, gear timingnya juga udah otomatis sudah tiger ya. Jadi gigi sentrik yang bawah bagian asruk ini ternyata aman ya. Jadi kocak goyang tarik ini nggak ada istilahnya goyangan yang berlebih, tidak ada, normal, nggak ada masalah. Lanjut, ini jadi sudah buka ya bak koplingnya, kemudian jadi buka sekalian tutup rotor, yang dimana rotor ini fungsinya juga kayak filter oli ya. Biasanya kita buka sebelah sini banyak gram kotorannya. Nah, ini pastikan bersih ya. Ini jadi udah bersihkan. Oke, kondisi rotor udah bersih, tutupnya juga udah bersih, berarti tidak ada masalah, tidak ada kotoran atau gram yang menempel di bagian rotor. Karena sebenarnya fungsi utama rotor ini adalah untuk memfilter oli, jadi geraknya itu karena gaya sentrifugal, putaran dari rotor ini atau putaran dari asruk, otomatis rotor juga berputar, akhirnya gram atau kotoran kan lebih berat dari oli ya. Cairan oli itu lebih berat, akhirnya dia kena gaya sentrifugal menempel di dinding-dinding paling luar bagian rotor. Makanya biasanya sih indikasinya seperti itu ya, indikatornya biasa. Jadi kalau memang ada banyak gram di mesin dan rotor ini dibuka, kalau udah banyak berarti ada bagian yang tergerus atau aus ya. Biasanya sih kalau untuk stroke up biasanya piston ya, piston silindernya kena gerus. Tapi ini bersih, nggak ada masalah. Terus saya dipasang seperti biasa pakai obeng ketok seperti ini, biasa aja, nggak terlalu. Jadi sekali dua kali udah cukup lah, yang penting rata. Kita dibersihkan ya, bersihkan, jangan sampai ada minyak atau BBM yang nempel di baut, sengaja jadi dibersihkan. Oke, setelah itu kebiasaan jadi ya dikasih tribon, makanya sebelumnya jadi dibersihkan dari oli atau dari BBM ya. Dia harus benar-benar kering baru dikasih tribon besar seperti ini. Karena dari pengalaman Cak Titik, 2 kali kejadian bautnya ini sebenarnya tidak dol ya, cuman bautnya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba lepas satu, akhirnya bunyi, akhirnya di bagian
bak kopling kena. Oke, nanti kasih pinggirnya aja, nggak akan nguji kok. Nanti kalau mau melepas lagi tinggal tripodnya itu dikeruk-keruk gini udah hilang. Jadi tidak akan merekatkan baut. Oke, kemudian jadi kasih ya beberapa semprotan oli mesin baru agar oli langsung bisa menuju ke big end unscrew. Oke, seperti ini. Oke, next pasang packing bak kopling. Ini Cak Idik masih pakai bawaannya ya, karena bawaannya masih bagus. Seperti ori ya, biasanya ini biasanya pakai NLK atau yang ori seperti ini. Masih bagus, jadi tidak Cak Idik ganti, cuma Cak Idik olesi aja pakai tripon tipis-tipis ya, agar menghindari bocor atau rembes saja. Setelah itu pasang bak kopling, pastikan kondisinya bersih, bagian dalam bersih, sudah dicek bersih. Oke, tinggal pasang baut-bautnya. Ada 12 ya, 12 baut. Dua diantaranya panjang, dua diantaranya pendek, yang lain sama ya. Oke, selanjutnya Cak Didik kencangkan ya, kencangkan baut bak kopling, silang dulu agar nempel dulu, bak koplingnya nempel rata, baru pengencangannya silang juga. Next, pasang busing ya. Ini busing di blok yang bertemu antara blok silinder dan blok kop, ada dua. Letaknya berlawanan ya, jadi silang letaknya seperti ini. Ini jadi saya pakai baru ya, karena sebelumnya ada cuma satu, jadi tak ganti semuanya baru. Jadi dipasang yang agak panjang ya, karena untuk menghindari agar antara blok silinder dan blok kop tidak geser, jadi pasti lurus. Jadi ini pusing bloknya ini agak rapat atau agak kencang seperti ini. Oke, kemudian dari dipasang packing blok kop, pakai plat, tetap pakai standar ya, pakai standar, bisa pakai punyanya Mega Pro atau Tiger, sama saja, biasanya seperti itu. Oke, baik, dibiarkan dulu habis kasih tripod ya, biar agak kering ya. Tunggu 3-5 menit sambil pasang karet tensioner ini yang bagian depan. Jadi dipastikan masuk di colokan atau selokannya di rengkes ya. Nah, oke, udah masuk. Oke, tinggal pasang packing blok kop. Sebelum Cak Didik pasang blok kop atau kepala silinder atau silinder head ya. Oke, pastikan rantai kampret, rantai ketengnya dimasukkan juga. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, pemasangan blok kop atau blok kepala silinder atau silinder head ya.